Nah, ini loh. Pemain andalan timnas ini terancam absen di laga paling penting tahun ini dan penyebabnya bikin semua orang geram. Siapakah dia? Mampukah dia comeback sebelum lawan Arab Saudi? Loh. Gak bahaya ta? Gak nyangka, timnas U17 kasih pelajaran ke Uzbekistan. 2 gol keren lahir dari aksi luar biasa. Pengen tahu siapa saja yang cetak gol? Simak terus video ini sampai akhir. Sebelumnya mohon dukungannya, bantu pencet tombol like, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru timnas. Terima kasih. Gue mau ajak lo mundur ke tanggal 10 Juli 2025. Lokasinya di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Waktu itu Oxford United klubnya oleh Romeni dan Marcelino Ferdinand lagi tanding lawan Arema FC di ajang Piala Presiden 2025. Pertandingan berjalan panas, tensi tinggi, dan penonton di stadion pun terhibur. Tapi di menit-menit tertentu, sebuah momen mengubah segalanya. Paulinho Mocelin, pemain Arema FC, melakukan tackle keras ke arah oleh Romeni. Dalam sekejap, Romeni terkapar sambil memegangi pergelangan kaki kanannya. Penonton langsung terdiam dan wajah Ole jelas menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Wasit menghentikan pertandingan, tim medis langsung masuk dan semua orang di stadion mulai sadar ini bukan cedera biasa. Setelah pemeriksaan cepat, dokter tim memutuskan Ole nggak bisa lanjut main. Dia dibawa keluar lapangan dan kabarnya langsung terbang ke Belanda untuk pemeriksaan lanjutan. Beberapa hari kemudian kabar resmi keluar oleh Romeni mengalami patah tulang di bagian kaki. Patah tulang. Dan solusinya cuma satu, operasi. Operasi berjalan lancar, tapi masa pemulihannya? Nah, ini yang bikin deg-degan. Cedera patah tulang di pergelangan kaki gak bisa sembuh cuma dalam hitungan minggu. Butuh waktu berbulan-bulan, apalagi kalau pemain tersebut pengen balik ke performa terbaiknya. Dari unggahan di Instagram pribadinya, Ole sempat ngasih update waktu masih di rumah sakit. Kakinya digips, disangga bantal, dan dia mengaku harus absen dalam waktu lama. Dia pun pamit dari Piala Presiden 2025 dan berjanji akan berjuang supaya bisa cepat comeback. Sayangnya saya harus mundur karena cedera serius ini. Tapi saya akan melakukan apapun untuk kembali secepat mungkin. Terima kasih atas semua dukungan kalian, tulisnya. Lama nggak ada kabar, pada 14 Agustus 2025 Ole bikin netizen kaget sekaligus lega. Dia ngepost video lagi latihan pakai alat canggih bernama Anti-Gravity Treadmill. Buat yang belum tahu, ini alat treadmill khusus yang pakai teknologi tekanan udara buat ngurangin beban tubuh waktu jalan atau lari. Jadi, sendi dan otot kaki yang cedera bisa latihan tanpa kena tekanan penuh. Di videonya, Ole kelihatan pakai kaos, celana pendek, dan sepatu olahraga sambil fokus liatin layar treadmill. Salah satu kakinya pakai kaos kaki panjang, kemungkinan buat melindungi area yang cedera. Latihan ini biasanya jadi salah satu tahap penting buat atlet yang mau kembali ke lapangan setelah cedera kaki parah. Intinya mereka bisa melatih otot, sendi, dan koordinasi gerak tanpa risiko cedera kambuh. Tapi meskipun perkembangannya terlihat positif,
fans timnas Indonesia tetap was-was. Soalnya jadwal putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia udah di depan mata. Pertandingan pertama timnas Indonesia di babak ini dijadwalkan 8 Oktober 2025 lawan Arab Saudi. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir udah bilang kalau peluang Ole buat main di FIFA Matchday September lawan Kuwait dan Lebanon itu 0%. Artinya Oktober pun masih tanda tanya besar. Buat timnas, ini kehilangan yang lumayan berat. Soalnya Ole punya gaya main agresif, mobilitas tinggi, dan insting gol yang tajam, sesuatu yang kita butuhin banget kalau mau ngelawan tim-tim raksasa Asia. Meski begitu, Ole tetap nyebarin vibes positif. Dia berkali-kali ngucapin terima kasih ke fans Indonesia yang udah ngasih dukungan, bahkan waktu dia lagi di rumah sakit. Dia bilang sambutan Indonesia ke Oxford United waktu datang ke Piala Presiden 2025 itu luar biasa. Terima kasih Indonesia. Sambutan yang kami terima luar biasa, sangat berarti, tulisnya. Sekarang pertanyaan besarnya, apakah Ole Romeni bisa pulih tepat waktu sebelum Oktober? Secara medis, patah tulang pergelangan kaki butuh waktu 3 hingga 6 bulan untuk pulih total, tergantung tingkat keparahan dan progres rehabilitasi. Kalau operasinya Juli dan proses recovery-nya berjalan mulus, sebenarnya ada peluang dia fit di Oktober. Tapi fit secara medis gak selalu berarti fit secara kompetitif. Dia harus balikin stamina, kekuatan otot, kecepatan, dan chemistry sama tim. Dan semua itu butuh waktu latihan intens, bukan cuma sekadar jalan di treadmill. Kalau Ole nggak bisa main, pelatih Patrick Kluivert harus nyari alternatif. Mungkin akan ada rotasi di lini depan atau bahkan ubah formasi buat ngimbangi lawan berat seperti Arab Saudi. Bisa jadi Jay Itzes atau pemain naturalisasi lain akan dipaksa main lebih maju untuk bantu serangan. Atau striker lokal seperti Dimas Derajat dan Ramadan Sananta dapat panggung lebih besar. Jadi guys, situasi Ole Romeni ini bisa dibilang balapan antara waktu dan cedera. Semua fans berharap dia bisa pulih tepat waktu dan jadi bagian dari perjuangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi kalaupun nggak, semoga dia nggak buru-buru comeback dan malah bikin cederanya kambuh. Karena buat pemain profesional, yang terpenting adalah kembali dengan kondisi 100% fit, bukan setengah-setengah. Jumat malam, 15 Agustus 2025, Stadion Utama Sumatera Utara jadi saksi sejarah. Sorak-sorai penonton, gemuruh drum supporter, dan bendera merah putih yang berkibar di mana-mana bikin atmosfer pertandingan ini panas dari sebelum peluit pertama dibunyikan. Begitu laga dimulai, timnas U17 langsung tancap gas. Gak ada yang namanya adaptasi dulu atau lihat-lihat permainan lawan. Coach Nova Arianto emang sengaja nurunin starting 11 yang agak beda dari laga pertama, biar rotasi berjalan dan pemain cadangan juga dapat jam terbang. Dan bener aja, dari menit awal, pressing ketat langsung dilancarkan. Anak-anak Garuda nggak kasih ruang buat Uzbekistan buat atur napas. Menit 17 jadi momen pecahnya stadion. Berawal dari umpan manis Dava Saidan yang diarahkan ke tengah kotak penalti Uzbekistan. Bola gagal disapu bersih oleh dua pemain belakang lawan. Bola nyasar ke kaki Dimas Adi Prasetyo. Nih anak dah cuma punya naluri gol tinggi, tapi juga skill bawa bola yang bikin penonton tepuk tangan sambil senyum puas. Di depan mulut gawang, Dimas berhasil ngecoh kiper dan satu bek sekaligus sebelum menetap bola ke gawang kosong. Suara stadion pecah total. Ada yang lempar konfeti, ada yang nyanyi, bahkan ada yang sampai nangis terharu. Ini gol bukan cuma indah, tapi juga bukti kalau anak-anak kita berani duel lawan bek tinggi besar dari Asia Tengah. Cuma berselang 4 menit, Garuda Muda hampir nambah keunggulan.
Aaron Thomas O'Neil, pemain yang punya darah campuran dan teknik olah bola Eropa banget, berhasil ngecoh kiper Uzbekistan. Tapi sayang finishingnya kurang bertenaga, bola bisa disapu oleh bek lawan di garis gawang. Walau gagal, momen ini bikin Uzbekistan makin grogi. Mereka jadi lebih hati-hati, bahkan beberapa kali salah passing di lini belakang. Menit 35, Uzbekistan nyaris nyamain skor. Umpan silang mereka bikin kemelut di depan gawang Indonesia. Bola liar disundul sama Laziz Abdurrahimov, tapi di situ ada Iputu Panji yang sigap nutup ruang dan memblok bola. Kalau momen ini gol, mungkin momentum bisa berubah. Tapi karena Panji bermain tenang dan berani, Indonesia tetap unggul 1-0 sampai babak pertama selesai. Masuk babak kedua, Coach Nova melakukan pergantian pemain untuk jaga stamina. Dan efeknya langsung kerasa, permainan jadi lebih cepat dan variasi serangan lebih banyak. Tapi jangan salah, Uzbekistan nggak tinggal diam. Menit 61 mereka dapat peluang emas lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Untung ada Dava Algasemi, kiper kita yang malam itu tampil luar biasa. Dengan refleks gila, Dava terbang ke kanan dan menepis bola pakai satu tangan. Penyelamatan ini bikin stadion kembali bergetar. Menit 67 jadi klimaks kedua. Berawal dari sepak pojok, bola diarahkan ke tiang jauh. Di situ Muhammad Al-Ghazani udah siap lari dari belakang. Tanpa kawalan, dia nyundul bola dengan timing sempurna. Bola meluncur mulus masuk ke gawang, kiper Uzbekistan cuma bisa melongo. Skor 2-0 untuk Indonesia. Gol ini bikin mental Uzbekistan drop total. Mereka coba naik menyerang, tapi lini belakang kita malam itu kokoh banget. Panji dan kawan-kawan main disiplin, gak panik walau lawan main fisik. Akhirnya setelah 90 menit plus tambahan waktu, wasit meniup peluit panjang. Indonesia menang 2-0. Bukan cuma menang skor, tapi juga menang mental dan strategi. Kemenangan ini spesial banget karena ini kemenangan pertama di Piala Kemerdekaan 2025 setelah sebelumnya imbang 2-2 lawan Tajikistan. Lawan kali ini punya reputasi bagus di level usia muda. Gol-gol yang tercipta benar-benar hasil kerjasama tim, bukan kebetulan. Dimas Adi Prasetyo gol pertamanya stylish banget. Tenang, percaya diri, dan punya insting predator. Dava Algasemi beberapa kali bikin penyelamatan penting, termasuk yang di menit 61. Iputu Panji back yang selalu tepat posisi, blok krusial di babak pertama. Muhammad Al-Ghazani gol sundulan di sepak pojok, bukti dia punya timing luar biasa. Next, lawan kita adalah Timnas Mali di laga terakhir fase grup, Senin 18 Agustus 2025. Mali terkenal punya pemain cepat dan fisik kuat. Kalau kita bisa menang lagi, peluang juara grup bakal terbuka lebar. Di akhir pertandingan, Coach Nova bilang kalau kemenangan ini hasil kerja keras semua pemain, bukan individu. Dia juga minta anak-anak gak cepat puas, karena masih ada laga berat berikutnya. Like kalau kalian bangga sama perjuangan Garuda Muda. Share biar makin banyak yang dukung Timnas. Dan subscribe channel ini karena kita bakal update terus info terkini Timnas Indonesia.